fitnah Duhaimah. Tidak seorang pun daripada umat ini melainkan akan kena tamparan yang keras oleh fitnah Duhaimah ini. Pertanyaan sabananya fitnah Duhaimah kok ye? Apa sebenarnya fitnah Duhaimah itu? Coba lihat nanti, tandain pada halaman 193 ya. Oh ya, inilah dia pembahasan fitnah Duhaimah. Tolong nanti ini dibaca dan wajib dibaca. Di dalam kitab ensiklopedia akhir zaman juga diuraikan tentang fitnah Duhaimah. Insya Allah nanti ada halamannya yang akan saya sebutkan. Nanti ketika saya pakai slide, Ba'da Zuhur kita pakai slide kan, bisa kan? Nah pakai slide, tapi mana itu jauh amatnya? Nanti pakai slide, masing-masing ambil foto nanti, difoto dengan handphonenya. Karena ada halaman sekian ini penting, halaman sekian ini penting. Itu akan saya sebutkan nanti dalam pembahasan Ba'da Zuhur. Itu adalah persiapan dan amalan akhir zaman. Lanjut. Ketika orang mengatakan fitnah telah selesai, ternyata fitnah itu masih saja terjadi. Di waktu pagi seseorang dalam keadaan beriman, namun di waktu sore dia telah menjadi orang kafir. Akhirnya manusia terbagi menjadi dua golongan. Nah, kalimat akhirnya itu udah kita sekarang ini. Akhirnya manusia menjadi dua golongan. Terus? Golongan beriman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun di antara mereka, dan golongan munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun di antara mereka. Yang kita uraikan dari kemarin. Ya, terus? Jika hal itu terjadi, maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. Udah deket banget. Dah deket banget nggak? Sebentar lagi saya akan menguraikan masalah Dajjal. Tentang Dajjal. Bismillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, berkaitan dengan Dajjal mulai dari halaman 766 dalam kitab ensiklopedia akhir zaman. Dari halaman 766 kita membahas masalah Dajjal. Summary, kesimpulan daripada Dajjal, dalilnya nanti baca langsung di kitab ya, dalilnya, hadisnya ya, kemudian penjelasan rincinya ada di kitab sehingga kita punya pegangan dan rujukan. Ibarat Allah yang kami muliakan, Dajjal. Ketika saya di Sydney, selepas sholat zuhur, saya mendengarkan pengajian live di salah satu televisi nasional kita. Seorang ustadz kondang punya pengikut jutaan ditanya oleh audien, sebenarnya Dajjal itu apa? Siapa? Jawaban sang ustadz ini adalah jawaban dari yang saya ketahui waktu saya SD dulu. Jawabannya membuat saya miris, sedih, iba, kecewa. Apa yang dijawabnya? Dajjal itu adalah manusia yang sangat tinggi dan besar. Saking tingginya, kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut yang dalam, laut itu hanya sebatas mata kakinya. Hande-mande. Kalau dia bersuara di timur, yang di barat bisa mendengarkan apa yang dikatakannya. Kalau dia melangkah satu kali langkah saja, bisa beberapa negara dilintasinya. Kalau dia terkencing di sebuah kota, banjir kota itu. Itu ustadz Pak ngomong di televisi nasional, se-Indonesia dengar. Sedih, alhamdulillah Allah kasih solusi. Allah izinkan sesekali saya bicara di Trans, sesekali saya bicara di TV One. Allah izinkan, walaupun hanya sesekali, tetapi saya sempat menjelaskan Dajjal itu seperti apa. Kitab ini menjelaskan dengan rinci seperti apa Dajjal itu. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan halaman 818, coba buka 818.
Hadis sahih Imam Muslim berikut ini, apa kata Rasulullah? Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai kelak, tidak ada bahaya dan fitnah yang mengalahkan, yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih berat daripada fitnahnya Dajjal. Ini hadis sahih Muslim. Saking beratnya tentang kasus Dajjal ini. Di hadis yang lain, di halaman 819, Rasulullah berkata, kumpulkan semua fitnah yang pernah ada sejak Adam diciptakan sampai kiamat. Seluruh fitnah itu akan larut di bawah fitnah Masihid. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Emang ada apa dengan Dajjal? Tidak ada satupun nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, melainkan seluruh mereka mewanti-wanti, mengingatkan kepada kaum dan umat mereka masing-masing. Hati-hati dengan Dajjal. Hati-hati dengan Dajjal. Demi Allah, kata Rasul, saya yang paling rinci menguraikan kepada kamu tentang siapa itu Dajjal. Uraian Rasulullah inilah yang akan kita uraikan sekarang. Siap-siap hamba-hamba Allah, karena kita harus menelan pil pahit sepertinya kemunculan Dajjal itu di zaman kita. Onde. Kita simak kembali. Kenapa demikian? Dengar, Rasulullah menyebutkan tentang ciri-ciri fisik laki-laki tersebut. Dia seorang manusia, anak cucu Adam. Dia satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya. Makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya, pertama malaikat, kedua iblis, yang ketiga Dajjal, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima Ya'juj dan Ma'juj. Allah ceritakan semua dalam Al-Quran. Ini yang Allah panjangkan umur, Dajjal. Dia manusia biasa, laki-laki, hanya kemampuannya luar biasa. Dajjal ini pendek, kata Rasulullah. Dia lebih pendek daripada kamu sedikit. Tubuhnya gompal, full daging. Bukan gompal bagadoyok. Bukan full lemak, tapi sekel, full daging. Bahunya berjauhan, dadanya lebar dan tebal dengan daging. Kebayang nggak? Bakata-kata. Kalau ada orang Padang sini mengerti bakata-kata itu apa? Kulitnya berwarna putih pucat mayat. Jangan bayangkan kulitnya hitam, coklat, putih pucat seperti mayat, dan ada beberapa bercak merah di kulitnya. Rambutnya keribu, kriwil-kriwil. Lehernya lebih panjang daripada leher kamu sedikit. Bahunya mereng. Kedua mata kakinya ketika dia berjalan saling berjauhan. Kedua bola matanya hampir lepas dari sarangnya. Jadi Dajjal itu bukan yang ada satu bola mata di sini. 2 bola mata lengkap. Hanya saja sudah mau keluar kedua-duanya. Yang sebelah kanan tertahan oleh melelehnya daging kening ini. Lelehan itu menutupi ke bawah, nempel di pipi. Bagian ujung lelehan tersebut bergelantung seperti dahak atau jengger ayam. Kelihatan dari tutupan daging ini membenjol keluar seolah nahan bola mata yang udah mau lepas. Kebayang nggak? Matanya yang sebelah kiri sudah hampir 100% di luar. Dan itu berkabut, warnanya hijau kaca, kata Rasulullah. Jelek habis. Dia memiliki kemampuan di mana menyebabkan seluruh dukun dan ahli sihir di muka bumi sujud menuhankannya. Karena apa? Karena seluruh setan dan bangsa jin yang ada di muka bumi
akan berkhidmat, mematuhi dan melayani apapun yang dimau oleh Dajjal. Bayangkan Pak kemampuan Dajjal ini. Satu bumi setan-setan siap melayani Dajjal. Iblis mengomandokan dari istananya di tengah laut semua setan yang ada agar melayani kepentingan Dajjal. Iblis dengan Dajjal berkolaborasi untuk memperbanyak calon ahli neraka di fase keempat ini. Karena fase pertama mereka terhalang. Ada nabi yang memimpin umat Islam. Fase kedua, ada para khalifah Rashidah. Fase ketiga, Islam masih dipimpin oleh khilafah dengan konsep kerajaan. Kemudian fase kelima, Islam akan kembali dipimpin oleh khilafah Rashidah. Sulit untuk memperbanyak calon ahli neraka di 4 fase ini. Di fase yang ini, Islam tidak dipimpin oleh seorang pun khilafah di muka bumi, maka saatnya memperbanyak calon ahli neraka di muka bumi. Kalau nang kapil jaleh jadi sarang-sarang neraka, saudara itu. Yang diincar ini orang Islam. Dan ini Dajjal keluar di fase keempat. Saatnya iblis kerjasama habis-habisan, maka seluruh tenaganya, kekuatannya dikerahkan untuk mendukung Dajjal. Kebayang nggak kemampuan Dajjal akan seperti apa? Kebayang nggak kemampuan Dajjal akan seperti apa? Kemunculan Dajjal adalah di tengah-tengah keputusasaan manusia hidup di bumi. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Dajjal muncul kecuali bumi mengalami masa-masa panas dan kemarau yang berturut-turut selama 3 tahun. Tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah tahan untuk tidak turun. Yang mengakibatkan sepertiga tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan makanan di muka bumi Allah biarkan mati, termasuk hewan ternak yang bisa dikonsumsi Allah biarkan mati. Dampaknya manusia mulai mengalami kelangkaan pakan. Harga-harga menjadi melambung, barang pun sulit didapatkan. Orang-orang mulai anarkis untuk bisa bertahan hidup. Orang berharap semoga tahun ke depan ada perbaikan kondisi menjadi lebih baik. Jangan lupa, ini fase keempat. Fase keempat bukan makin baik keadaan. Ingat ya, tapi makin berat. Ternyata benar. Tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan. 2 kali lipat daripada sebelumnya. 2/3 tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Manusia mulai saat itu putus asa hidup. Ada yang mulai berani memakan bangkai-bangkai. Ada yang berani memakan sesama manusia. Orang-orang sudah mulai putus asa. Di dalam hadis Sahih Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya hanya demi sepotong roti yang ada di tangan tetangga, dia pun membunuh tetangga itu demi merampas sepotong roti tersebut. Bahkan ada tetangga yang mendatangi tetangganya menyangka pada tetangganya ada makanan, maka dia pun mencoba membunuh tetangga itu dan mengobrak-abrik isi rumah dan mereka tidak menemukan makanan apapun. Berat sudah. Tahun ketiga sama sekali air dari langit tidak turun. Sama sekali tanam-tanaman yang ada di muka bumi, hewan ternak yang dapat dimakan, mati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, pada kondisi seperti itu, apakah yang dapat membuat kami bertahan hidup? Apakah makanan kami? Apakah minuman kami? Jawaban Rasul adalah, makanan minuman kalian adalah zikir. Persis seperti makanan minuman para malaikat. Dan Nabi menyebutkan jenis zikirnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang beriman akan membaca ini banyak-banyak. Ulama-ulama akan menghasung mereka untuk membaca ini banyak-banyak. Karena mereka ada iman, mereka percaya. Karena mereka sudah diberi bibit akidah dan tauhid yang benar. Sebelum itu, macam Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu sekarang kan diberikan ilmu nih. Dengan ilmu ini terbentuk iman kan?
Maka ketika itu terjadi, Bapak Ibu tahu apa solusinya supaya lepas dari lapar? Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca. Lalu orang beriman berdoa, Ya Rabb, jadikanlah zikir hamba ini mengenyangkan perut yang lapar, menguatkan fisik yang lemah, menghilangkan dahaga. Allah pun jadikan tubuhnya kuat. Perutnya terasa sudah memakan yang lalu dia pun hilang dahaganya. Orang beriman makan minumnya ketika itu adalah zikir. Ajib ketika nggak ada makanan. Lah bagaimana dengan orang-orang Islam yang lemah iman? Mereka akan pergi ke tebing-tebing mencampakkan dirinya. Mereka akan ambil pisau kemudian menghunjam, atau yang agak radikal mereka lihat bangkai mana yang ada, mereka akan makan. Sehingga ketika itu kata Rasulullah, orang beriman ketika melewati kuburan orang beriman, dia berkata, ya wahai kiranya kalaulah saya penghuni bawah tanah itu, alangkah tenangnya, alangkah ringannya hidup ini. Saking beratnya, itu orang beriman loh. Hamba-hamba Allah, kondisi ini akan dialami enggak? Kondisi ini akan dialami enggak oleh manusia nanti? Kayaknya manusia itu adalah kita. Oh, tak tahu awak mendengar tu Pak Ustaz. Lelomeh jantung awak Ustaz. Biarin, dengar aja dulu. Sekarang mungkin kita enggak siap, tetapi karena kita sudah mendengar, kita maksimalkan ibadah kita maksimalkan doa kita maksimalkan kesolehan diri kita. Pas hari itu terjadi, kita jadi siap. Sekarang nggak siap nggak apa-apa. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, saya memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Tahukah Bapak Ibu apa kemampuan Dajjal ini? Di kitab itu ada nanti kemampuan Dajjal yang menyebabkan manusia benar-benar terhipnotis dan tersihir melihat kemampuan yang luar biasa, lalu menganggap Dajjal ini Tuhan, kemudian sujud. Sujud menganggap Dajjal ini asli Tuhan. Padahal kata Rasulullah, demi Allah, Allah itu tidak cacat dan Allah itu bukan makhluk. Sementara Dajjal memiliki kemampuan sihir yang sempurna. Bu, Dajjal datang. Dia tanya penduduk kampung semua, penduduk kota. Sementara langit sudah berapa tahun tidak berawan? Dajjal bertanya kepada mereka semua, kalau saya bisa kumpulkan awan dan saya turunkan hujan, tanah yang mati tandus bisa langsung hidup, hewan ternak yang sudah menjadi bangkai dan tulang belulang bisa berbungkus daging kemudian hidup kembali, apakah kalian bersaksi saya adalah Tuhan kalian? Apakah kalian bersedia sujud kepada saya? Apakah yang sudah mulai putus asa? Kami bersaksi nanti jika engkau bisa melakukannya, engkau adalah Tuhan kami. Maka Dajjal pun menunjuk ke arah langit. Maka langit pun entah dari mana bermunculanlah awan dan tebal, turunlah hujan. Bumi yang kering dan tandus seperti dalam sulapan komputer, langsung subur, rumput-rumput menjadi tebal. Hewan ternak yang kurus-kurus menuju kematian, bahkan yang sudah mati pun berbungkus daging. Mereka bangkit, gemuk tubuhnya, full susunya, dan langsung makan rumput-rumput tersebut. Macam sihir luar biasa kan? Kayak kun fayakunnya Allah kan? Lalu Dajjal mengatakan kepada penduduk, bila saya hidup semua yang pernah dikuburkan di kuburan ini, apakah kalian semua bersaksi saya adalah Tuhan kalian? Kalian bersaksi enggak kalau saya adalah Rob kalian dan mau enggak sujud pada saya? Orang-orang itu berkata, kami akan bersaksi engkau Tuhan kami jika engkau bisa melakukannya. Maka Dajjal menunjuk semua yang ada di dalam kuburan itu bangkit. Tapi bukan berbentuk zombie, bukan berbentuk tulang, berbentuk manusia yang masih utuh yang dulu seolah-olah mereka belum dikuburkan. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, demi Allah, yang dibangkitkan oleh Dajjal itu bukan orang yang dulu pernah mati dan dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang menjelma menjadi manusia yang pernah dikuburkan di situ. Nah, yang tahu ini siapa? Cuma orang beriman yang mau ngaji macam Bapak Ibu. Sehingga ketika Dajjal muncul, dia lakukan atraksi sihir seperti itu, Bapak Ibu langsung tahu, ente Dajjal pembohong itu kan setan. Orang yang ngerti ini nggak banyak. Levelnya level-level Bapak Ibu. Itu pun juga mungkin di segi itu kita sudah bentengi diri. Tapi di segi kelaparan gimana?
Dajjal bawa gunungan makanan, kata Rasulullah. Kemana Dajjal datang? Di sekeliling Dajjal itu Pak, walaupun jelek, tetapi dia dikelilingi oleh wanita-wanita yang cantik-cantik sekali. Bapak ganteng-ganteng, istrinya ala kadarnya. Dajjal kemana dia pergi, wanita-wanita cantik di sekitarnya. Jangan terpukau, yang di sekitarnya adalah para setan-setan yang menjelma menjadi wanita-wanita cantik. Tangan kanan Dajjal, kata Rasulullah, mengeluarkan api. Baca semua riwayatnya sahih, ini bukan karangan, ini bukan dongengan. Tangan kanan Dajjal mengeluarkan api. Kemana Dajjal berjalan, api yang begitu besar membentuk sungai api di belakangnya. Ya, tangan kirinya mengeluarkan air yang melimpah-limpah. Air ini sangat besar dan sangat banyak, bening dan sejuk, membentuk sungai air di sebelah kirinya. Sehingga ketika dia berjalan, macam dewa betul gayanya, macam Tuhan asli. Nah Bapak Ibu, kata Rasulullah, jika kamu ketemu Dajjal dan kamu tidak bisa menghindar daripadanya, Dajjal akan tangkap kamu. Dajjal akan paksa kamu untuk sujud kepadanya. Jika kamu tidak bisa menghindarkan diri daripada Dajjal, maka pilihlah masuk ke dalam apinya Dajjal. Dan perintah Rasulullah, jangan masukkan kaki dulu, jangan masukkan tangan dulu. Perintah Rasulullah, langsung masukkan kepala kamu. Kamu akan merasakan sejuk. Api Dajjal itu akan terasa sejuk. Kemudian masukkan badan semuanya, masukkan seluruhnya, kamu akan syahid. Ya, kita langsung di taman surga Allah sambil menunggu sangkakala dibunyikan. Di taman surga duluan. Ingat-ingat ini ya. Siapa yang memilih sungainya Dajjal, dia minum sungai dari air Dajjal itu, maka dia akan kafir kepada Allah. Dan dia akan menjadi ahli neraka, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi yang mendengar ini berapa orang? Saya khawatir Bapak Ibu, sementara Bapak-Bapak kayaknya peluangnya lebih banyak dihabisi oleh Allah dulu dalam peperangan demi peperangan. Yang Bapak-Bapak ini, yang banyak tersisa hidup tuh nanti ibu-ibu. Tuh lihat tuh hadisnya tuh. Di fase kelima ada berapa perbandingannya Bu? 1 berbanding 50. Pada kemana perginya Bapak-Bapak? Yes. Di sini akan banyak perang ini. Perang. Yang perang-perang ini siapa yang paling banyak habis? Kita kan Pak ya. Kita yang laki-laki. Kami bagaimanapun Bu, pasti ibu-ibu kami selamatkan duluan. Habis itu kami menghadapi segala mara bahaya dan rintangan termasuk peperangan kalaupun harus terjadi. Di Suriah yang paling banyak meninggal siapa? Laki-laki. Sehingga para wanita berkata, nikahi kami walaupun jadi istri kedua, ketiga, keempat, nggak ada masalah. Di sana Bu, di London pun sudah seperti itu sekarang. Wanita minta nikahi kami, jadikan kami yang kedua, ketiga, keempat. Pokoknya kami punya suami yang baik. Sekarang, kalau di sini kan belum. Belum. Mudah-mudahan tidak pernah ya Bu ya. Iya nih Bu. Lugu ibu-ibu kita. Dajjal, kekuatan dan sihirnya, magic dan hipnotisnya, kemanapun dia ke kotanya masuk, dia akan sebarkan kekuatan magicnya itu. Dia akan lepaskan hipnotisnya, sehingga orang-orang yang ada di lembah-lembah, di dusun-dusun, di kampung-kampung, di gua-gua, di gunung-gunung, seluruhnya akan menuju ke kota di mana Dajjal berada. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kota pun di muka bumi ini melainkan Dajjal pasti memasukinya, kecuali Mekah dan Madinah. Hanya 2 kota ini yang Dajjal tidak berhasil memasuki. Karena di setiap pintu-pintu masuk di Mekah dan Madinah dihuni, ditunggu oleh malaikat-malaikat Allah yang menghunus pedang. Sehingga Dajjal, fisiknya, kekuatan sihirnya, magicnya, bala tentaranya tidak benar-benar bisa diizinkan oleh Allah masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Tapi seluruh kota di muka bumi Dajjal akan sampai, termasuk Pekanbaru. Dan ini haqqan, ini pasti Bu. Nah hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat Dajjal itu datang, sihirnya langsung disebar. Apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agar kamu selamat daripada Dajjal,
Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti saya sebutkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, Dajjal ini memiliki kemampuan dan kebisaan untuk menghipnotis orang, menyihir orang. Di samping kekuatan sihirnya yang membuat orang-orang lemah iman mempercayai dia adalah Tuhan. Oke. Sekarang ada nggak tanda-tanda bahwa dia akan lepas? Yang pernah dengarkan ceramah saya atau ngeh dalam urusan ini, ya pasti melihat adanya tanda-tanda yang nyata. Di Trans TV, Trans 7, Ibu sering nggak mengikuti Khazanah? Sering ya? Di Trans TV itu Pak, Masya Allah, penyimaknya sekarang di atas ratusan ribu sampai jutaan. Karena dia terus menyebutkan tentang tanda-tanda akhir zaman, termasuk tentang masalah Dajjal. Oke, sekarang di ruangan ini saya akan sampaikan tanda-tanda Dajjal akan muncul. Di dalam hadis ada halaman 797. Ini tentang kisah Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal di tengah pulau laut Yaman. Hadis ini diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini oleh para ulama digelari dengan hadis Al-Jassasah. Al-Jassasah adalah nama seekor binatang raksasa yang berbulu hitam sangat tebal, bertempat di tengah pulau laut Yaman, dan binatang ini berumur panjang. Usianya sudah sangat lama. Apa kisahnya? Saya tidak mungkin minta tolong bacakan, kita bacakan habis waktu kita, biar saya ringkas saja ya. Saya ringkas saja. Mau dapatkan hadisnya, tuh kitabnya. Saya sudah tunjukkan halamannya tadi ya. Hadis ini Sahih Muslim ada, Sahih Muslim Bukhari ada, di beberapa kitab saya lainnya. Coba lihat cerita Tamim Ad-Dari. Setelah dia menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW, dia menyebutkan kenapa dia masuk Islam. Ternyata dia berkata, saya adalah orang Nasrani. Saya seorang kapten kapal. Kami di tengah laut Yaman bersama 20 awak kapal saya diombang-ambing oleh ombak laut yang setinggi-tinggi bukit dan gunung. Hujan lebat, langit gelap, petir menyambar, angin pun sangat kencang. Kami tidak mampu mengendalikan kapal kami. Akhirnya kami terdampar di malam hari di sebuah pulau yang asing bagi kami. Ketika malam sudah menghilang, pagi pun terbit, maka kami turun dari kapal, kami masuk ke dalam pulau itu. Di pulau kami dikejutkan, muncullah seekor binatang berkaki 4. Binatang ini berbulu sangat tebal, tinggi dan besar. Saking tebalnya bulunya, warnanya hitam, saking tebalnya bulunya, kami tidak mampu membedakan mana bagian kepala, mana bagian ekornya. Dan binatang ini berbicara kepada kami dengan bahasa Arab, sehingga kami menyangka inilah jin betina. Kami pun lari terbirit-birit ketakutan, khawatir kami dicelakakan oleh binatang ini. Dengan sigap binatang itu memintas dan menahan kami. Kalian jangan takut, saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Makanya hadis ini digelari oleh para ulama dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya, kami dari Arab. Di gedung tua sana ada seorang lelaki yang sudah lama menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab. Dia ingin mendengarkan dari kalian informasi tentang dunia terkini. Maka kami pun lari ke arah tempat yang ditunjuk oleh binatang tersebut. Sesampainya kami di gedung tua itu, kami masuk, mata kami terbelalak, mulut ternganga. Ada apa? Kami menyaksikan seorang lelaki bertubuh gompal, sekel, padat daging, tergeletak di lantai. Sementara kedua kakinya diikat rantai yang sangat besar dan berat. Rantai itu menyambung ke tangan dan mengikat kedua tangannya. Kemudian mengikat dan membelenggu lehernya. Kami juga gentar melihat laki-laki ini. Dan dia berkata, jangan kalian takut dengan saya. Saya tidak akan menyakiti kalian. Karena saya terkunci dan terbelenggu seperti saat ini. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, benar kami dari Arab. Dia bertanya, apakah di Arab sekarang sudah muncul seorang lelaki
yang ummi ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir, namanya Ahmad, udah muncul apa belum? Maka Tamim menjawab, udah. Kalau bahasa kitanya, yes, udah dekat masanya. Laki-laki ini berkata, bagaimana? Ada yang mau beriman dengannya apa tidak? Sebagian ada yang beriman kepadanya, sebagian tidak beriman. Kata laki-laki yang terikat itu, yang dia adalah Dajjal, ya, beruntunglah orang yang mau beriman kepadanya. Sebaiknya cepat beriman kepadanya sebelum saya lepas. Kemudian dia bertanya dijawab, dia bertanya dijawab. Nah, pertanyaan berikut ini adalah tanda-tanda Dajjal akan lepas. Laki-laki ini akan lepas. Kalian kenal nggak dengan mata air Zughar? Tamim ada, kami kenal. Tentang apa yang ingin kau ketahui berkaitan dengan mata air Zughar? Mata air itu sekarang masih mengalirkah airnya? Kami menjawab, mata air itu terus mengalir dan penduduk bercocok tanam dari mata air itu. Sebentar lagi lihat, mata air itu akan berhenti mengeluarkan air. Kemudian kalian tahu tidak tentang kebun kurma di Baisan? Kami menjawab, kami tahu. Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Maka dia bertanya, apakah kebun kurma Baisan masih berbuah hari ini? Jawab Tamim Ad-Dari, buahnya banyak. Buahnya lebat sampai hari ini. Maka si Dajjal yang terikat berkata, sebentar lagi lihat, buahnya akan berhenti dan pohon-pohon itu tidak akan lagi berbuah. Kemudian dia bertanya lagi, kalian tahu tidak tentang Danau Tiberias? Tamim Ad-Dari menjawab, kami tahu. Tentang apa yang ingin engkau tanyakan berkaitan dengan Danau Tiberias? Maka laki-laki yang terikat atau Dajjal itu berkata, airnya sekarang masih banyak atau sudah susut? Tamim menjawab, sekarang airnya banyak dan tidak berkurang sedikit pun. Maka laki-laki itu berkata, lihat saja sebentar lagi, airnya akan susut. Saat itulah saya lepas dan saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi. Manusia akan menuhankan saya. Kecuali hanya 2 kota yang saya tidak bisa masuk, Makkah dan Tibah. Setelah itu kaum muslimin dia pergi, Tamim Ad-Dari keluar dari pulau, pergi ke Arab, kembali jumpa dengan Nabi Muhammad menyatakan keislamannya. Dan dia ceritakan cerita ini kepada Rasulullah. Rasulullah berkata kepada umat Islam yang dikumpulkan seluruhnya, kumpul kalian semua. Setelah mereka kumpul, Rasulullah berkata, ketahuilah oleh kalian yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari ini, dia adalah Dajjal. Dajjal itu ada di tengah pulau laut Yaman. Saat itu karena sang tawanan ini sudah dipindah-pindah oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu nyarinya sekarang ke sana buat minta tanda tangan atau buat selfie-selfian, udah dipindah oleh Allah. Karena hadis yang lain mengejutkan, Nabi menyebutkan dia akan muncul nanti di nanti saya sampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, 3 tadi pertanyaannya tentang tanda-tanda alam. Tanda-tanda itu berkaitan tentang dia akan lepas. Tolong diingat Bunda, apa yang tadi yang pertama? Mata air Zughar. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Yang ketiga, mata air Danau Tiberias. Tolong yang pertama jawab. Ada yang tahu di mana posisi dan letak daripada mata air Zughar? Ini di mana? Syam. Jawabannya benar. Dekat dengan Israel, tidak begitu jauh dari Danau Tiberias. Mata air ini pusat kehidupan masyarakat dan masyarakat bercocok tanam dari mata air ini. Ibu mau tahu berita sekarang yang terkini? Mata air dari Zughar ini sudah tidak lagi mengeluarkan air sejak 2 tahunan ini. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Di mana letaknya? Baisan ini perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Perbatasan. Sejak 7 tahun ini, masuk tahun ke-7, buah kebun kurma di Baisan ini sudah mulai kontak, rusak dan menjadi sedikit buahnya. 2 tahun belakangan buah kurma di Baisan sudah tidak berbuah sedikit pun. Bahkan batang layunya cenderung kepada layu dan mati. Penduduk berusaha menanamkan bibit-bibit yang baru tetapi tidak melihatkan hasil. Yang ketiga, Danau Tiberias. Di mana Danau Tiberias? Kawasan paling subur di Palestina yang ada Danau Tiberiasnya. Itu yang dijajah oleh Israel.
Dan Israel bertempat tinggal di sana. Berarti Danau Tiberias ini letaknya di tanah jajahan Israel. Bu, danau ini sejak bumi terkembang belum pernah susut airnya. Ibu buka YouTube sekarang, tulis saja Danau Tiberias atau Galilei. Silakan, kondisi danau ini sejak 2003 ke 2013, jadi danau ini seperti ini permukaannya. Ya, dasar danau. Nah, dari permukaan danau ini ke bawah, kedalamannya hanya 45 meter saja. Ternyata tidaklah begitu dalam. Danau ini tidak pernah berkurang dan tidak pernah susut. Hanya saja sejak 2003 ke 2013, berapa tahun? Dari 2003 ke 2013, hanya dalam 10 tahun telah terjadi penyusutan debit air yang sangat signifikan, sebanyak 16 meter. Penjelasan ini dilihat di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman juga ada, di kitab kita, halaman 800-an sekian kalau nggak salah. Nanti dilihat penjelasan hadis, kondisi Danau Tiberias sekarang. Susut 16 meter loh. 16 meter itu artinya kan segini. Dari 45 berarti 30% lebih kan? Nah Bapak Ibu, Masya Allah, akhir 2015, kondisi Danau Tiberias, bagian yang paling menonjol di tengah-tengah dari dasar danau ini, sudah kelihatan seperti pulau kecil.